Saya Mukarto, saat ini saya ketua stasi. Ya. Itu kejadian yang tiba-tiba dalam artian begini, hubungan gereja dengan masyarakat sekitar selatan. Jadi kami sama sekali tidak menduga itu akan terjadi. Di luar itu terjadi, waktu itu saya tugas sebagai KOR. Nah, dari lingkungan saya tugas KOR, kalau ada keramaian di luar, saya kira ada penyerangan oleh kelompok, saya pikir ramai sekali ya. Di waktu orang itu masuk, namanya Suliono, ternyata seorang diri membawa pedang, dan di dalam gereja pedang di tempat tapikan begini. Lalu dia maju, yang disasar adalah pemimpin ibadah, yaitu Romo di Romo Priok Silakan. Itu diserang. Romo Priok diam, tidak bergerak dan tidak meninggalkan umat. Ya, akhirnya ditepas di sebelah sini sampai full tengkoraknya. Tapi kita harus juga melindungi penyerang. Jangan sampai ada terjadi kematian di dalam gereja. Meskipun yang mati itu penyerangnya, tapi kita tidak ingin itu terjadi. Menghilangkan trauma itu. Trauma healing. Trauma healing dalam artian kemudian kami bekerjasama dengan Universitas Sanatama Fakultas Psikologi. Peristiwa itu untuk sejumlah orang itu sama sekali tidak berpengaruh, tapi justru semakin menguatkan. Pada waktu sidang berlangsung, kami ditanya apakah kami memaafkan. Ya, kami semua memaafkan. Termasuk Romo Priok yang tidak mau dijadikan saksi, itu pun dia sudah memaafkan. Dari sisi objektivitas, berita ini justru kurang tepat karena mengalihkan perhatian dari isu intoleransi yang serius. Media seharusnya menyampaikan informasi secara adil dan tidak membuat pelaku terlihat seolah-olah bisa dimaklumi. Framing seperti ini bisa melemahkan fungsi media sebagai pengawas sosial. Oleh karena itu, penting bagi media untuk lebih berhati-hati dalam memilih sudut pandang dan judul berita. Fokus berlebihan pada pelaku justru mengabaikan penderitaan korban dan memperkuat marginalisasi simbolik terhadap umat Katolik. Media perlu lebih peka terhadap suara kelompok minoritas dan menjalankan perannya sebagai pengawal keadilan sosial. Dengan pendekatan yang etis dan berimbang, media bisa menjadi ruang solidaritas dan advokasi, bukan sekadar penyampai informasi sensasional yang memperpanjang luka kelompok yang telah lama tersisih. Di sisi lain, sebuah berita berjudul "Pelaku Penyerangan Gereja Santa Litwina dikenal punya suara merdu" oleh Kompas.com dapat digolongkan melanggar etika jurnalistik. Hal ini dikarenakan judul tersebut justru menyoroti sisi personal pelaku yang tidak relevan dengan konteks utama, yakni aksi kekerasan. Padahal, media seharusnya memberitakan secara akurat dan profesional. Penekanan pada hal yang positif dari pelaku bisa menimbulkan simpati yang tidak tepat dan menyakiti pihak korban. Jika dianalisis menggunakan etika media, khususnya etika deontologis dan etika tanggung jawab sosial, media seharusnya mengedepankan keadilan representasi serta menunjukkan empati kepada kelompok terdampak. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, termasuk soal marginalitas agama. Di Indonesia, umat Katolik sebagai kelompok minoritas masih kerap mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan media yang tidak sensitif. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah penyerangan di Gereja Katolik Santa Litwina di Sleman, Yogyakarta pada 11 Februari 2018.